Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat. Selamat berjumpa kembali melalui renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Hari ini Selasa tanggal 28 Januari 2025. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Sesuai bacaan gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami hari ini. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itu aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Amin firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan kita itu tadi, dari Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44, diberikan sebuah nats renungan, disembuhkan untuk melayani. Disembuhkan untuk melayani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, kata melayani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melayani berarti membantu menyiapkan atau mengurus apa yang dibutuhkan seseorang. Kata melayani berasal dari kata dasar lai. Kata melayani juga dapat diartikan sebagai meladeni. Pelayanan adalah usaha untuk membantu orang lain, baik dalam bentuk menyiapkan kebutuhan memuaskan maupun memberikan kenyamanan. Juga kata melayani dalam bahasa Yunani adalah diakoneo. Kata melayani dalam bahasa Yunani ini juga bisa diartikan sebagai douleo, yang berarti melayani sebagai budak. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pagi ini dari Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44
menceritakan kisah Yesus meninggalkan rumah ibadat dan mampir di rumah mertua Simon. Ibu mertua Simon sedang sakit demam. Keluarga meminta Yesus untuk menyembuhkannya. Mujizat pun terjadi. Ibu itu sembuh dan melayani Yesus bersama para muridnya. Melayani merupakan tanda syukurnya kepada Tuhan. Tuhan melakukan karya besar di dalam dirinya dan patut disyukuri dalam melayani Tuhan. Banyak di antara kita yang saking senangnya mengalami mujizat sehingga tidak bersyukur dan melayani. Di samping mertua Simon disembuhkan, Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit. Ia memberi berkat dengan meletakkan tangannya atas mereka, dan mereka pun sembuh. Setan-setan pun takluk dan keluar sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Dia sungguh-sungguh Mesias yang dinantikan. Setiap orang pasti merindukan suasana aman dan nyaman. Dalam kondisi seperti itu, orang akan merasa bahagia dan tentram. Apapun yang akan dikerjakannya akan berjalan baik. Hambatan pun akan bisa dilalui dengan tidak terlalu sulit. Semua seperti sudah pada tempatnya. Tidak banyak kepanikan dan kesusahan lagi yang ditemukan. Gambaran aman dan nyaman itu juga menjadi gambaran situasi Yesus dalam bacaan kita saat ini. Yesus dikunjungi banyak orang. Ia diterima dan dikagumi banyak orang. Apa yang dikerjakannya dan apa yang sedang dinantikan banyak orang? Ia sungguh berguna bagi orang lain, menyembuhkan yang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Dalam situasi seperti itu, pasti lebih nyaman untuk lama tinggal di situ dan tidak pergi. Namun demikian, Yesus justru memilih untuk pergi dari tempat itu. Ia tahu persis bahwa ke tempat lain dia juga diutus bukan soal kenyamanan yang dicarinya, tetapi ia punya tugas dan tanggung jawab untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Ia bukannya mencari masalah, tetapi ia pergi demi misi kedatangannya. Maka ia harus terpaku pada suatu tempat dan satu kondisi tertentu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun demikian. Suasana aman dan nyamanlah yang selalu kita harapkan. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita berhenti pada suatu tempat tertentu. Bisa jadi bukan hanya soal lokasi, tetapi soal hati yang bergerak. Tidak pernah hanya mencari yang enak saja. Tidak peduli kepada situasi di sekitar dan nyaman pada diri sendiri. Adalah merupakan godaan yang sangat kuat pada zaman sekarang ini. Orang seringkali hanya berfokus pada dirinya sendiri. Inilah bentuk zona nyaman yang harus diperbaharui. Terlibat bersama yang lain adalah panggilan kodrati kita sebagai manusia. Lebih dari itu, terlibat bersama dengan orang lain adalah tugas panggilan kita sebagai orang Kristen. Semoga Roh Kuduslah yang senantiasa mengingatkan dan menuntun kita untuk tetap memberitakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, kapan saja dan di mana saja, mulai saat sekarang ini, bahkan untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap melayani dan mempercayakan hidup kami yang sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus,
sebagai jaminan keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion Makale dan sesama kami yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakitnya. Berkatilah tangan para medis dan dokter, berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi. Semoga menjadi sarana kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga mendoakan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi, baik sebagai anggota Jemaat Sion Makale maupun sesama kami, dimanapun mereka berada. Berikanlah kekuatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga mereka semakin kuat dan sehat. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu pengetahuan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tuhan, berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkatilah bupati dan wakil bupati dan menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan. Kami juga tetap berdoa, kami sebagai rekan sekerja Allah di tengah-tengah Jemaat Sion Makale, baik sebagai pendeta maupun kami sebagai penatua dan diaken, berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah yang kami sampaikan dari atas Bukit Sion Makale. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.